Sobat Tribayas. Selamat datang di Kibaki Business School Podcast. Halo Tribayas, balik lagi di Tribayas. Oke, kali ini masih bersama gua Tio dan di sini ada Gua Yaya Gua Samuel. dan gue Vira. Oke, dan di episode kali ini kita kedatangan manusia yang cukup unik dan Aduh unik, aduh kayak nggak unik. oh nggak unik ya? Soalnya kayak Kenapa tuh? di setiap sudut Tribakti dia mulu muncul Kak. Berarti Kayak dia nggak unik. unik kita. Oh. Kok kita nggak unik dia? Salah kita ya? unik gitu. Salah ya? Jadi sebenarnya dia siapa sih? Jadi kali ini tuh kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Bintang tamu dari mana sih? Dari mana? Yang pasti bintang tamu ini salah satu mahasiswa Tribakti juga. Dia ini anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan bisa dibilang dia ini adalah orang yang paling semangat. Semangatnya tuh tinggi banget gitu. Semangat dan sibuk ya? Serba bisa. Bisa dikatakan manusia serba bisa. Multi talent ya. Multi talent ya. Dan salah satu anggota Tribayas juga ya? Iya. Kita mau wawancara yang anggota kita sendiri. Deh kita pulang aja Kak. Amit. Yaudah. Belum suaranya. Oh iya, yaudahlah kita langsung sambut aja. Nenek. Siapa lagi ya? Kenalan. Iya. Oke. Hai, gue Rizky Hidayatullah, MDM. Sudah ada gelar ya? Sekali tepuk sekali. Gitu aja. Oke, terus mau ngapain? Kita Pulang. Ya udah yuk. Kenalan. Terus mau ngapain? Oke, di sini kami akan menghujani Anda beberapa pertanyaan. Hujan. Hujan. Nah, Emang suasananya di sini juga lagi hujan. Iya, sih. hujannya. Kayak butuh. Kode. Ya. Oke. Jadi kita mengundang salah satu personil kita sendiri untuk interview. Iya, dan dikasih beberapa pertanyaan karena orang ini tuh dia sangat sangat berkecimpung sekali dalam kegiatan-kegiatan kampus seperti BEM, terus Ormawa juga mungkin hampir semuanya diikuti nama dia deh. Oke, untuk pertanyaan pertama kita bakal menanyakan sejak kapan sih Abang Rizky ini? Bang. Bukan abang. Apa? Bang. Om Rizky sejak kapan? Sejak kapan sih Kak Rizky ini? Kak aja ya lah yang lebih asik. Iya. Oke, sejak kapan sih Kak Rizky ini ikut tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa? Dan gimana sih ceritanya Kak Rizky ini bisa sampai menjadi ketua BEM gitu? Dan sangat difavoritkan mungkin ya dulu. Nembak. Oke, saya ikut ketua BEM dalam Badan Eksekutif Mahasiswa ini itu tahun 2017. 2017 itu saya ditarik oleh kemahasiswaan untuk membantu bidang sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus itu tahun 2017-2018 ya. Terus 2018-2019 saya mencalonkan sebagai ketua BEM dan saya masuk menjadi wakil ketua BEM. Terus 2019-2020 orang pada bilang mahasiswa semester akhir itu jangan ikut namanya organisasi, soalnya berat. Tapi saya mematahkan kata-kata itu. Saya bisa ikut organisasi, saya bisa mendapat nilai yang sempurna, bisa dibilang. Dan tugas-tugas saya dalam organisasi dan juga perkuliahan selesai. Itu yang saya capai atau goal saya. Dan akhirnya saya mendapatkan ketua BEM 2020 sampai 2021 ini juga saya mencalonkan sebagai
ketua BEM juga tapi tidak lolos karena voting yang sedikit. Ya mungkin karena sudah tua juga kali ya, dan gue harus juga istirahat, jadi ya udah gue harus istirahat gitu. Itu sih kenapa gue tertarik sama BEM, karena dari dulu itu di SMP sampai SMK itu sering banget ikut organisasi ya, tapi masih introvert. Jadi masih bener-bener nggak mau kenal sama orang, nggak mau berdiskusi. Kalau misalnya kita lagi ngajuin argumentasi terus tiba-tiba dipatahkan sama orang, ya udah mundur gitu loh. Tuh, dia masih belum bisa untuk berkembang. Tapi pas kuliah, ya udah harus berkembang. Masa iya mentok situ-situ aja. Itu sih yang menjadi tujuan gue sekarang. Iya, keren. Iya, di Tribakti juga sih emang apa ya, tempat buat orang-orang itu untuk berkembang gitu, Mengembangkan bakatnya. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi gini Pak, aku mau ngasih pertanyaan. Kan badan eksekutif mahasiswa itu kan harus dituntut dan terlibat aktif ya dalam setiap kegiatan. Jadi Kakak Rizky juga, maksudnya pasti kan aktif dalam semua kegiatan kan? Iya. Dan Kakak Rizky juga mendapatkan IP yang terbilang sangat tinggi ya, 4. Bagaimana sih Kakak Rizky itu memanajemen waktunya Kakak Rizky antara BEM, Ormawa dengan belajar untuk mendapatkan? Oke. Gimana cara manajemen waktu? Saat itu salah aspek sih saya mendapatkan namanya time management. Jadi coba saya kembangin time management itu. Jadi saya punya di dinding saya, di langit-langit dan dinding saya itu punya namanya tujuan. Jadi saya pakai note hari ini ngapain. Terus di dinding saya itu goal saya ngapain nih di semester ini. Saat kita bangun, saat kita lihat ke langit, oh iya goal saya harus ini. Itu tujuan pertama. Dan coba dengarkan lagu-lagu yang benar-benar membuat kalian have fun. Untuk cara belajar dan cara membagi waktunya, pasti dari pagi kalau misalnya emang ada kegiatan misalnya webinar ataupun seminar ataupun yang lainnya tentang organisasi, saya akan dahuluin ya. Jadi misalnya dari jam 6 sampai dengan jam 11 atau jam 12 nanti saya ada webinar dan lain-lain, itu saya fokus sama kegiatan itu dulu, sama UKM itu dulu. Tapi setelah itu malamnya atau sorenya saya berfokus sama belajar saya. Atau enggak bisa juga kita balik, kalau misalnya nggak ada kegiatan organisasi, cuma hanya rapat-rapat aja, itu sehabis kelas saya minimal baca untuk materi 1,5 jam dulu, baca dan pahamin. Setelah itu kelar, ya udah, itu tugas saya berarti udah kelar. Saya coba buat rangkuman sendiri sih sebenarnya, kayak misalnya dosen itu jelasin apa, ya udah, misalnya Zoom nih, dosen itu lagi nguap, misalnya si Samuel itu lagi nguap nih, saat dosen itu ngejelasin ini, yang saya akan inget itu Samuel nguap, itu bakalan terbaca memorinya. Atau enggak, saya dengerin musik saat di bait apa, itu materi akan keluar di otak saya, jadi jalan. Atau enggak, oh iya kemarin gue ngapalin yang ini lagunya siapa, itu bakalan gue ingat. Jadi gue akan kayak bersenandung dengan lagu itu, jadi gampang nulisnya gitu sih kalau gue belajar. Berarti harus pandai-pandai untuk memanajemen waktu. Iya, tergantung sama kalian lagi bisa nggak. Dan sesuaikan cara belajar kita dengan pribadi kita. Iya betul. Intinya mengetahui siapa diri kita sendiri sih. Kalau dari episode Dian kemarin bilang kayak gitu. Iya itu. Benar. Dari Kak Iki pertama masuk kuliah nih sampai sekarang nih udah semester berapa Kak Iki? Semester 7 konversi berarti ya. Ya. Versi. Ormawa apa aja yang udah dibawa nih? Oke, ormawa apa aja yang udah aku ikutin kali ya? Sama mungkin pernah lah isu-isu membuat ormawa. Oke.
dari dulu berarti ya tahun 2017 saat masuk sini itu nanya sama pihak marketing, Kak di sini ada dance nggak? Karena hobi saya kan. Ya udahlah tercetus untuk membuat UKM dance. Awalnya itu nggak minat masuk organisasi lain selain dance, karena saya udah kayak, aduh kampusnya kayak gini, bisa nggak ya gue berkembang di sini? Itu yang dalam benak aku itu kayak gitu. Jadi ya udahlah bikin UKM dance dengan 25 orang dengan sistem school. Ya udah coba dan akhirnya mendapatkan banyak juara. Sampai sekarang yang masih eksis juga adalah namanya Tribidisi, Tribakti Dance Crew. Kalau kalian bisa lihat di IG-nya Tribidisi ya. Ada aku. Ya ada Yaya juga, ada gue juga ya. Sempat kalau di Tribidisi itu namanya graduate. Gue sempat graduate di tahun 2020 kemarin saat gue lagi sidang. Jadi gue graduate karena gue harus fokus sama TA gue. Iya udah nggak bisa berpikir panjang lagi sih sebenarnya. Kan gue nggak mau ninggalin Tribidisi, tapi gue nggak mau ninggalin tujuan yang akan gue capai buat nantinya. Udah itu. Terus yang gue ikutin dulu itu IMTI, Ikatan Mahasiswa Muslim Tribakti sebagai humas. Sebenarnya sih nggak pinter-pinter banget agama, tapi ya untuk merubah pasti kan ada jalan kan ya. Ya udah coba. Terus ikut lagi. Banyak ya. Hampir semua. Aku ikut lagi itu salah satunya ICC sebagai humas dulunya. Tembus maju di BPH. Iya. Betul. Kalian bisa bayangkan betapa susahnya. Terus ada basket, gue jaga sebagai humas. Aku lupa sih sebenarnya apa aja. Terus di tahun kedua semester 4 itu aku ikut namanya bikin satu KM lagi namanya KSPM, Komunitas Studi Pasar Modal. Aku di situ menjadi founder, pendiri juga, dan juga sekaligus ikut dalam BPH sebagai bendahara. Terus ikut lagi di BEM, pastinya sebagai sekretaris awalnya. Ada berapa ormawa sih? Mapala pernah ikut sebagai anggota, tapi kayak udahlah nggak usah. Ya maaf ya Mapala ya, pernah ikut. Kalau choir? Choir pernah mau join karena nggak bisa terlalu nyanyi ya, nggak mendalami nyanyi. Ya udahlah ya, nggak usah. Padahal suaranya bagus banget. Coy jangan coy. Sebenarnya katanya pernah salah masuk Imam Kristi kan. Gimana tuh kayak ceritanya kan? Ini adalah cerita lucu. Jadi gini guys, pertama kali masih maba, kalian tahu kan game COC ya? Maaf nih ya. Nah terus Imam Kristi nawarin flyer besok COC ya. Main game dong. Kalau kita sebagai remaja besok main game nih, wah kayaknya seru. Oke, besok gue datang, terus gue masuk ruang senat namanya dulu di ruangan senat. Gue masuk ruang senat, duduk tuh semuanya melingkar. Oke, terus gue tanya, lu suka COC? Suka. Oh, oke. Gue makin penasaran kan. Terus saat itu gue buka HP sendirian, buka game itu. Yang lain bilang, ya udah. Kakak-kakaknya bilang gini, ya udah kita doa dulu ya. Kok mau main game doa? Gue mikir gitu. Ya terus gue doa beda sendiri. Tangan gue kebuka, ke tangan yang lain nempel rapet gitu. Terus gue bilang, oh mungkin ini gue beda sendiri kan, ya udah. Terus pas, oke, kita nyanyi ya. Hah, nyanyi, kok makin sulit menurut gue. Ya udah, pelan-pelan mereka nyanyi, gue keluar. Dan gue ditanya lagi, gue udah sempat masuk grup WA-nya juga. Sampai gue ditanya,
apa kenapa nggak ikut cewek-cewek lagi? Kak maaf saya Islam. Cewek-cewek itu kebanyakan apa sih? Clash of Clans. Enggak, cewek-cewek yang Cewek-cewek. bagus sih. Iya. Nggak tahu pada gue. Nah tuh Oh. dia Iya. rada Jadi lu nangkapnya game ya. rada malu gue. Itu tahun pertama gue sampai ospek dikatain kayak gitu. Dia, nih jangan sampai kayak dia ya, salah masuk agama. Iya. Pengalaman pahit bro. Ini gue mau nanya sedikit nih, balik lagi soal BEM tadi. Kak Rizky kan sudah menjabat sebagai ketua. Otomatis ketua itu adalah orang yang tanggung jawabnya lebih besar daripada yang lain gitu kan. Nah gimana salah satunya itu kayak menggayat atau mengajak orang-orang itu untuk ikut BEM gitu sebagai BPH-nya gitu. Dan setelah jadi BPH mungkin ada beberapa orang yang kayak susah untuk diatur gitu loh. Gimana sih cara kakak untuk tetap berkontribusi dalam hal itu walaupun anggotanya susah diatur? Oke, sebelumnya sih untuk pemilihan BPH, ini juga pengalaman gue aja. Gue jadi ketua saat 2019-2020 itu saat gue lagi kena namanya penyakit cacar ya, jadi gue nggak bisa kesini. Gitu ya. Ya penyakit cacar ya guys. Nah di situ gue belum bisa ke kampus dan di situ juga belum ada calon untuk BEM selanjutnya. Ya udahlah, dan gue udah bilang ke orang tua, bilang ke pacar juga, anjay. Enggak sih, jomblo, maaf. Astaga. Ya, Kayak harus laporan abis ini. ya gitu jadinya apa ya, harus milih beberapa anggota yang notabene itu emang gue kenal dan kepribadiannya baik dan kinerja di UKM atau Ormawa itu juga gue udah tahu kinerjanya kayak gimana. Ya udahlah gue ajak. Ya ada beberapa kayak misalnya Desi sebagai wakil gue, Desi Ramadhani, hai. Terus ada sekretaris gue, ada Cindy dan Nabila. Terus bendahara gue ada Aini. Sekbid olahraga gue ada Yulia dan Didik. Untuk sekbid sponsor gue ada Dian dan Sarah. Untuk sekbid alumni ada Hebi dan juga Ipo. Yang menjadi ketua BEM sekarang Saiful. Terus ada sekbid humas ada Theo dan juga Mutia. Itu orang-orang yang benar-benar menurut gue hebat. Kita ngambil mereka itu bukan dari mereka berjam-jam di kampus, bukan, tapi gue dan Desi juga ngambil mereka karena mereka bisa. Ini Hebi udah ikut gue di BEM itu selama 1 tahun. Jadi kenal karakter gue yang tegas, karakter gue yang kayak mak-mak kos, sering ngechat, nggak sering ngechat, sering VN. Tuh jujur ya guys. Ya, dan Desi yang bisa sabar sama gue. Terus yang gue salut di daerah sekbid gue di sekretaris, mereka ngerjain proposal itu sampai jam 4 pagi dan mereka baru tidur dan besoknya harus kelas. Itu sih wow, keren banget. Mereka ini orang-orang hebat menurut gue, dan mereka bisa ngatur waktu mereka tanpa mengurangi IP mereka sedikit pun. Dulu itu sempat kita berganti namanya kemahasiswaan, sempat bergejolak kayak aduh gimana ya kemahasiswaan baru dan macam-macam, tapi kita nenangin diri kita sendiri. Kita harus bisa survive lagi ke orang bahwa siapapun itu nanti kita harus bisa bekerja sama. Tadi pertanyaannya apa? Berkontribusi ya yang kalau misalnya malas-malasan. Untuk yang bermalas-malasan itu sebenarnya kita ada sanksi. Sama yang kedua juga kan sudah diturunin SK. Saya pernah bilang gini, kalau kalian sudah diturunin SK, ya gimana caranya, apapun keadaan kalian, ya kalian harus survive dulu. Kalian harus berkontribusi, kalian harus melakukan dengan hati, bukan dengan uang, bukan dengan apa.
tapi kalian dengan hati, itu semua akan lancar, semua akan bisa. Dan kalau misalnya malas datang rapat, pertama nasehatin pastinya, yang kedua nasehatin, yang ketiga say goodbye. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya, nggak ada kata orang itu kita nggak bisa. Saya paling nggak mau mendengar kata nggak bisa. Kita semua bisa, asalkan ada kemauan. Nggak bisa dalam arti apa dulu? Kita belum mencoba, apa kita benar-benar nggak bisa? Jadi kata nggak bisa itu sebenarnya konotasinya ada dua. Tuh. Jadi buat kalian kalau ngomong nggak bisa dengan jelas ya. Tuh, jangan hanya nggak bisa doang. Ada lagi nggak? Dan mungkin kata nggak bisa ini jangan sampai terucap gitu. Bilangnya aja belum bisa, supaya dari yang nggak bisa tuh jadi bisa. Betul sekali. Kayak ibarat doa, be careful with your wish, your apa? Suara apa sih? Voice. Enggak juga sih, enggak jadi deh. Pasti. Kok gue makin puyeng ya? Oke, lanjut guys. Aku punya satu pertanyaan lagi nih Kak Iki. Prestasi-prestasi apa yang udah Kak Iki dapetin gitu ya? Ya. Selama di Tribakti. Iya. Oh. Prestasi apa yang aku udah dapetin? Yang berbentuk piala itu pastinya di UKM Dance atau Ormawa Dance Tribisi. Kita pernah juara 1, juara 3, juara 2, juara harapan 1, juara harapan 1, juara 4, dan juara 3. Dan pernah menang juga di lomba cerpen cerita pendek itu sendiri sebenarnya. Ya pas itu di BEM itu nge-share lomba cerpen tapi nggak ada yang mau ikut, terus iseng coba gitu kan. Iya, jadinya ya udah aku menangin itu semua dengan tim aku dan juga personal aku. Kalau misalnya prestasi itu pasti bukan hanya soal menang atau kalah ya. Prestasi juga kayak misalnya pas pandemi pertama kalinya bikin webinar, pertama kalinya bikin workshop online, pertama kalinya bikin job fair online, terus open house, terus prestasinya juga bisa mengembangkan sayap Tribakti lebih luas lagi dengan konten, dengan sosial media ataupun dengan yang lainnya. Jadi bisa dibilang Kak Rizky ini adalah seorang pelopor ya, Iya. pelopor Tribakti kayak gitu. Siapa tahu nanti suatu hari nanti fotonya Kak Iki nempel di Nempel. Tribakti. Ngapain? Kenang-kenangan. Mungkin padahal harus Jadi gitu aja. Oke, kan Rizky lo ini kan suka banget dance ya. Ini itu suka banget dance ini udah dari sejak kapan nih? Yang mana nih? Suka dance? Iya. Oke. Suka dance aku dari umur 4 tahun. Oh my god. Ya, umur 4 tahun masukin sanggar nari tradisional. Terus masuk dance itu yang modern itu tahun 2013 sampai sekarang. Sekarang. Berarti ada niat buat menjadi dancer profesional. Buat dancer profesional sebenarnya enggak, tapi kalau Langsung untuk ikut-ikut aja kayak misalnya kemarin Asian Games, The Dance Icon ataupun yang lainnya itu bisa sih ikut-ikut aja gitu. Kenapa sih lo mau untuk ikut BEM dan memajukannya, terus ikut berbagai macam ormawa dan memajukannya? Kenapa sih lo pengen banget gitu memajukan sesuatu gitu? Oke. Apa tujuan lo? Dalam hidup kita punya harus tantangan. Tantangan bukan hanya setelah kita capai selesai, tapi tantangan pasti ada yang baru dan ada yang lebih sulit. Dari tembok satu
sampai tembok yang lainnya harus kita selesaikan. Kenapa gue pengen memajukan, yaitu gue tidak berpuas diri atas apa yang gue capai, tapi gue mau mencoba yang lebih lagi. Kalau misalnya dibolehkan, kayak misalnya BEM udah, Ormawa udah, terus juga student ambassador juga udah. Gue pengen suatu hal yang lebih survive lagi, lebih tantangan lagi, lebih tembok yang lebih besar lagi untuk gue hancurkan, untuk mencapai tujuan atau goalsnya lagi. Setelah itu gue akan mencari tantangan baru, karena gue mau menularkan tujuan-tujuan itu atau goals itu kepada adik-adik gue. Jadi bukan hanya kita selesai tujuan terus kita sudah selesai, bukan. Banyak orang yang menginginkan seperti kita atau lebih dari kita. Gue selalu berpesan bilang gini, gue mau adik-adik gue itu lebih dari gue bisa segini, kalian harus lebih besar dari gue bisa mencapai ini, kalian harus lebih bisa mencapainya. Itu sih. Setelah kita bisa itu semua, orang pada mikir, oh iya ya, ternyata dengan kita survive, kita tahu diri kita itu batasannya sampai mana. Semua orang pasti ada batasan, gak mungkin gak ada. Aku juga mau kasih pertanyaan. Apa tuh? Kak Rizky, apa sih kendalanya gitu dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota BEM dan juga Ormawa? Oke, kendalanya itu yang pertama susah bagi waktu ke teman-teman ke teman-teman tongkrongan sebenarnya. Yang kedua, keluarga yang saling ditinggal. Sempat keluarga aku bilang gini, kamu itu di rumah kayak ngekos atau kayak WC umum, dibilang gitu. Kenapa? Karena hanya numpang tidur dan mandi. Sumpah, habis itu langsung ke kampus lagi demi. Jadi ya udah, karena orang tua juga ngasih izin juga buat aku. Jadi aku karena kan mama cuma tinggal sendiri kan, maksudnya tinggal mama doang. Ya aku pulang malam terus aku cerita ke mama hari ini ngapain aja, karena orang tua itu saat kita pulang dia ingin mendengar cerita kita hari itu apa. Itu sih. Jadi kendala aku itu ya ngumpul bareng teman, keluarga, terus juga sempat dulu kendalanya itu pacar yang posesif, pacar yang negative thinking terus. Jadi aku mencoba untuk gimana cara merubah dia, pola pikir dia untuk menjadi orang yang berpandangan luas. Terus yang keempat mungkin kayak finansial pastinya. Terus yang kelima fisik tubuh. Itu pasti semua orang merasakan capek, letih, lelah, dan juga kayak ya ini badan udah pegel banget, udahlah gue tiduran aja. Ya, kita sering mikir kayak gitu, kayak udahlah berhenti aja, ya udahlah keluar aja. Tapi dengan adanya tujuan-tujuan itu ya gue nggak bisa keluar, gue masih ada yang harus gue selesaikan. Itu. Cukup kelas. Iya, ada lagi. Kayaknya itu aja ya pertanyaan-pertanyaan. Oke, sebenarnya cukup sampai di sini pertanyaannya. Mungkin kita bakal ketemu Kariski lagi buat menanyakan beberapa pertanyaan lagi di next episode. Gitu. Wow. Oke, teman-teman Tribuyers, jangan lupa buat dengerin terus podcast kita dan juga episode yang lainnya yang dijamin kalian bakal menemukan banyak makna-makna kehidupan ataupun apapun lah di situ. Dan insya Allah bakal banyak value di dalam pembahasan setiap episode podcast kita gitu. Oke,
Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Tribcast di Instagram dengan nama. Tribakti_podcast. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram utama Tribakti di @tbbusinessschool, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita yang lainnya. Oke. Dalam pertemuan ini kita menemukan beberapa pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan. Untuk kalian Tribuyers ya, Tribuyers, jangan patah semangat kalau kalian dikucilkan. Anggap saja itu hanya angin belaka. Tetap survive, tetap belajar, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Terus juga tetap mengembangkan sayap kalian lebih luas lagi, dan mendapat pujian dari orang itu adalah satu apresiasi yang sangat menguntungkan buat kalian. Ya dari gue sih itu aja ya. Semoga aja kata-kata gue ini bisa mewakili kalian-kalian yang lagi survive. Untuk sahabat Tribuyers juga, kita tuh harus mampu untuk mendorong sesama kita untuk lebih maju lagi. Seperti Kak Rizky yang selalu mendorong anak-anak Tribakti untuk lebih maju dan bersemangat lagi. Oke, dan terima kasih Kak Rizky telah hadir di acaranya sendiri. Nah iya, bingung ya gue. Oh iya ya, gue bingung. Hai. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.